pada kesempatan yang indah ini kita akan masuk di dalam ibadah pagi secara online. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan-Mu. Pimpinlah hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus untuk memahami firman-Mu dan mengenal Tuhan dengan benar, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus membiarkan kami tetap menolong kami, menjaga kami, melindungi kami dari yang jahat, yang berbahaya, dari semua virus yang mematikan, seperti virus corona, sehingga kami tetap sehat dan kuat. Kami mohon Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang sakit corona dan sakit yang lain, memberkati pemerintah, memberkati dokter dan para medis, memberkati seluruh umat Tuhan di Indonesia dan seluruh jemaat GJKI Cibinong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan dengan tema tunduk pada otoritas. Nats Alkitab yang kita baca adalah Titus 3 ayat 1-7 dan surat Ibrani 13 ayat 17. Titus 3 ayat 1, ayat masnya, mengatakan demikian. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Lanjut, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja dan berbicara melalui otoritas di atas kita. Siapakah yang dimaksud otoritas di atas kita? Yang pertama-tama adalah orang tua kita. Bisa juga orang tua sehat, maksud saya orang tua angkat, wali, pengasuh, ya, dan sebagainya. Kemudian hamba Tuhan, pendeta, pembimbing rohani, mentor atau fasilitator kita. Kemudian pendidik, guru atau dosen di sekolah, di kampus, bos, atau atasan kita di kantor, ya, di tempat kerja. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah, mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Salah satu persoalan yang sering membingungkan orang Kristen adalah bagaimana harus bersikap terhadap pemerintah dan para penguasa. Rasul Paulus memberikan arahan agar Titus, salah satu muridnya itu, mengingatkan orang-orang Kristen agar memiliki sikap tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Pemerintah dan orang-orang yang berkuasa adalah cerminan dari payung perlindungan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kedaulatannya, Tuhan menetapkan seseorang menjadi apa dan memiliki posisi apa, dan posisi ini harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Sikap kita terhadap mereka menjadi gambaran sikap kita menanggapi kedaulatan Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan menanggapi otoritas tersebut, yaitu yang pertama adalah tunduk, sikap yang mau dipimpin dan menghormati orang yang memimpin kita. Taat, yaitu menunjukkan sebuah sikap yang meresponi kepemimpinan. Ketika seorang pemimpin membuat keputusan atau kebijakan, kita secara positif meresponinya dan melakukannya dengan sukacita. Siap, yaitu kesediaan melakukan setiap pekerjaan yang baik yang diperintahkan kepada kita. Rasul Paulus memberikan penekanan setiap pekerjaan yang baik. Jadi kalau perintahnya adalah sesuatu yang jahat, berdosa, dan melanggar hukum, kita perlu mengambil sikap yang tegas, tetapi dengan sikap
yang tetap menghormati pemimpin. Sebagai orang Kristen, janganlah kita terjebak ke dalam lingkaran gosip, fitnah, pertengkaran dengan para pemimpin. Kita dipanggil untuk bersikap ramah dan lemah lembut terhadap semua orang. Ini ditunjukkan di ayat 2 dari yang kita baca di atas. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan bahwa sikap-sikap negatif terhadap otoritas merupakan tabiat lama yang seharusnya kita tanggalkan. Karena sejak kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, memperbarui hidup kita, tabiat lama adalah tabiat berdosa yang menentang otoritas Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan telah memperbarui hati kita untuk bersikap benar terhadap otoritas Tuhan. Aplikasi praktisnya tidak hanya kita meresponi kebenaran firman Tuhan, tetapi kita juga bersikap positif terhadap orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan untuk memimpin kita. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan memakai para pemimpin untuk membersihkan kekotoran hidup kita, menghaluskan karakter atau budi pekerti kita, dan mengembangkan karakter serta potensi kita, walaupun seringkali dengan cara yang tidak kita inginkan atau tidak bisa kita terima. Tuhan akan memakai para pemimpin untuk membersihkan kekotoran hidup kita, menghaluskan budi pekerti kita, mengembangkan karakter serta potensi kita. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada jemaat Ibrani untuk memberi diri tunduk kepada otoritas rohani. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani 13 ayat 17. Kata taatilah dalam ayat ini dalam teks aslinya memiliki pengertian menyesuaikan, mengalah, dan menaati. Sedangkan kata tunduklah berarti tunduk kepada otoritas. Rasul Paulus ingin agar para jemaat Tuhan belajar untuk menyesuaikan, mengalah, dan menaati otoritas rohani yang ada di atasnya. Dari sini kita dapat belajar, kita bisa saja tidak setuju atau tidak suka dengan keputusan pemimpin, namun kita tidak boleh memberontak. Kita justru diajarkan untuk mengalah, menyesuaikan, dan taat. Kita percaya bahwa ketaatan kepada otoritas rohani akan membawa kita lebih bertumbuh dan menghasilkan karakter Kristus. Kalaupun pemimpin rohani benar-benar melanggar prinsip firman Tuhan, ajaklah untuk bertemu dan bicarakan dengan baik. Bila perlu, ajak dia untuk berdoa bersama-sama. Hari ini, marilah berilah diri kita untuk taat kepada otoritas rohani di atas kita. Saat kita melakukannya, firman Tuhan berkata, hal itu akan membawa keuntungan bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberi diri untuk taat dan menundukkan diri kepada otoritas rohani kita? Mengakhiri sharing firman Tuhan ini, saya akan sampaikan 2 kesaksian singkat. Yang pertama, ada anak remaja namanya Bambang. Ya, waktu itu usia SMA ya, kelas 2 ya, tinggal di satu kota kecil di Klaten, punya perilaku yang nakal, suka melawan orang tua, kebut-kebutan sepeda motor, mabuk, ya, bolos sekolah dan sebagainya. Membuat ibunya itu sangat sedih dan sering menangis. Ya. Doa ibunya di tengah kegelisahan, kegalauan ibunya berdoa, ya, Tuhan lindungi anak kami. Tapi kalau dia tidak bisa diberitahu, tegur dia dengan caramu Tuhan. Tidak berapa lama sesudah itu dia mengalami kecelakaan ketika dia naik sepeda motor kebut-kebutan bersama temannya. Setelah mengalami kecelakaan dan opnam di rumah sakit selama beberapa bulan, disitulah dia akhirnya menyadari kesalahannya, dia mengalami pertobatan.
Ya, keluarga ini mengalami kebahagiaan setelah anaknya itu mengalami pertobatan. Kesaksian yang kedua adalah seorang pemuda, Kunto namanya. Ini seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintah Kabupaten Banyuwangi di bagian legal, urusan hukum. Ya, setiap tahun ya pemuda ini selalu pulang kampung. Ya, ayahnya sudah dipanggil Tuhan, selalu dia ingin ketemu ibunya, mamanya tercinta, supaya kita minta silaturahmi, menjalin keakraban dengan keluarga, dengan ibunya terutama. Suatu hari ia minta doa restu kepada ibunya dan mengajukan permintaan doa, yaitu Ibu, saya ada kerinduan, pengen mengajukan ada lowongan sebagai camat. Kira-kira bagaimana? Apakah Ibu merestui? Nah, ibunya langsung merespon, saya restui nak, saya akan doa dan puasa doa setiap Senin Kamis. Nah, itu salah satu ciri khas orang Jawa, puasa Senin Kamis. Tidak berapa lama, 3 bulan dari peristiwa dia datang minta doa restu ke ibunya, itu si Kunto akhirnya betul-betul diterima, dipromosikan oleh atasannya untuk menjabat sebagai camat di salah satu kota di Banyuwangi. Saat ini masih menjabat ya. Ya kira-kira itu menerima jabatan ini kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Sampai saat ini masih menjabat. Nah, 2 kesaksian itu menunjukkan bahwa restu orang tua, tunduk pada otoritas di atasnya, itu sangat perlu. Ya. Firman Tuhan di hukum Taurat mengatakan hormatilah orang tuamu. Ya. Ketaatan kita pada otoritas memberikan tudung rohani, payung rohani di dalam kehidupan kita. Dan ketidaktaatan pada otoritas membuka lubang atas tudung rohani kita. Ketaatan kita membuka jalan untuk perlindungan Tuhan dan kesuksesan. Sebaliknya, ketidaktaatan kita menutup jalan untuk perlindungan Tuhan dan bisa membawa kita menyebabkan atau mengakibatkan kegagalan. Contoh di Alkitab sangat konkret pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa. Apa yang dialaminya itu disebutkan di dalam Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Mengakhiri sharing firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk betul memperhatikan, taatilah otoritas di atasmu. Itu orang tua, hamba Tuhan, ya, guru, dosen, ya, pemerintah, atau siapa saja yang orang-orang berjasa di dalam kehidupan kita. Hormatilah dia, doalah dia. Akhirnya selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati.